Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 73 ayat 25 dan 28. Mazmur 73 ayat 25 dan 28. Saya akan baca kepada kita demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Terpuji nama Tuhan yang mempunyai firman. Sekali lagi saya sapa kita semua, Yahweh Fefu. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara, terima kasih kepada Bapak Ketua dan juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan saya kesempatan untuk boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat siang hari ini. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Jujur sebenarnya kemarin saya berpikir bagaimana saya berdiri di hadapan para pakar-pakar teolog yang sudah S-nya itu berjejer gitu loh Pak. Ada S kuadrat, S kubik begitu ya. Siapalah saya yang begitu kecil ya kan. Tapi pada saat kesempatan ini saya percaya Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita, bukan karena S kuadrat dan S kubiknya, tapi saya rasa karena Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema kepada kita malam hari ini, pagi hari ini, yaitu cintamu lebih dari cukup bagiku. Cintamu lebih dari cukup bagiku. Kalau berbicara cinta semuanya, wah, gitu ya. Senyum-senyum sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk berpikir cintamu lebih dari cukup bagiku. Di dalam sebuah hubungan seringkali diwarnai dengan berbagai macam percecokan, dan mungkin pemicunya salah satunya adalah rasa cemburu. Di tengah-tengah kita, adakah yang pernah merasakan cemburu? Sering ya? Okay. Cemburu itu pada saat kapan saja saudara merasakannya? Ibu Hulu tertawa atau senyum ya saya? Di saat galau, di saat suasana yang kita harapkan tidak sesuai, maka hati kita mulai diliputi rasa cemburu. Cemburu itu enak tidak ya? Sakitnya tuh di sini. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari-hari kita terkadang diperhadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan. Terkadang hari-hari kita diwarnai dengan suasana yang tidak mengenakan, dan bahkan kadang-kadang hati kita digoncang oleh sebuah rasa yang disebut dengan rasa cemburu. Pada saat pagi hari ini atau siang hari ini, kita saudara-saudara nggak usah merasa malu ketika kita punya perasaan cemburu. Kenapa saya bilang begitu? Karena cemburu itu adalah manusiawi. Amin Pak Harefa. Cemburu itu adalah manusiawi. Orang yang cemburu masih merasakan rasa cemburu, berarti masih normal. Amin. Perasaannya masih normal. Kalau dia tidak cemburu, maka perasaannya akan dipertanyakan. Tapi tidak perlu ragu saudara, ternyata kita tidak hanya sendiri dalam kecemburuan. Ternyata ada juga orang-orang yang cemburu selain dari kita. Siapa dia? Bukan saya, bukan saudara, tetapi berdasarkan firman Tuhan pada siang hari ini adalah seorang pemazmur yang disebut dengan Asaf. Ya, Asaf ini dalam situasi ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat kalau kita baca dari Mazmur 73 ini, di mana dia ini sedang berjuang dalam dirinya, bagaimana mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, bagaimana menjaga hidupnya supaya bersih di hadapan Tuhan, bagaimana mengasihi Tuhan dengan sungguh. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, dia juga mengaku bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Kalau kita baca di ayat 1, dia berkata begini, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka
yang bersih hatinya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, dia mengaku bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu peduli kepada orang yang baik. Tuhan itu mengerti kepada orang yang mengasihi dia. Tuhan itu peduli terhadap orang yang mengasihi dia. Tuhan berlaku baik bagi siapa yang mau berjuang, berjalan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu Saudara, rupanya pengalaman Asaf ini bersama dengan Tuhan ternyata juga di tengah perjalanannya ada sebuah rasa yang menggoncang kehidupannya, di mana ketika dia melihat di luar dirinya, di mana ketika dia melihat sekelilingnya, dan mulai timbul lagi perbandingan di dalam hati. Loh, saya ini kan sudah setia, sudah berusaha menjaga hati saya. Kalau kita baca, ya saudara, di ayat 13, ada sebuah kekecewaan yang dialaminya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Artinya selama ini Asaf ini berjuang, saudara, menjaga hidupnya di hadapan Tuhan, berjuang mengasihi Tuhan dalam benar, berjuang menjaga hidupnya, totalitas hidupnya di hadapan Tuhan. Tetapi orang-orang di sekelilingnya yang justru tidak peduli dengan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak memuliakan Tuhan dalam hidupnya, rupanya kehidupan mereka lebih baik menurut pandangan Asaf. Loh, kok kehidupan mereka aman-aman saja? Kalau kita baca di ayat 3 nanti dan seterusnya, kok mereka lebih manjur hidupnya dibanding dengan saya? Kok hidup mereka seakan-akan aman-aman dibanding dengan saya? Sikap protes Asaf mulai bermunculan. Sampai dia berkata, sia-sia. Ternyata menjaga diri ini gak baik deh. Ternyata belajar mengiring Tuhan ini ternyata sia-sia. Karena kenapa? Saya berharap dengan mengikut Tuhan, hidup saya akan diberkati. Saya berharap dengan menjadi anak SDT setia, hidup saya terhindar dari masalah. Amin. Tapi rupanya orang-orang di luar sana lebih baik hidupnya dibanding dengan saya. Inilah sebuah kecemburuan yang timbul dalam hati Asaf pada saat itu. Lalu saudara-saudara, dia bergumul dan terus bergumul di hadapan Tuhan. Dia bergelut dengan segala keinginan dagingnya. Dia memohon bagaimana agar segala keinginannya terpenuhi, sama seperti orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan atau disebut dengan orang-orang fasik di sini. Dia berkata, kalau mereka bisa diberkati, kenapa saya tidak? Kalau mereka bisa terberkati secara materi, kenapa saya tidak? Ketika mereka hidupnya aman, kenapa saya diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan dan penderitaan? Membandingkan diri dengan orang lain menjadi pemicu timbulnya kecemburuan di dalam hati kita. Termasuk ketika kita berada di tempat ini, saudara, melihat teman kita lebih maju, kadang kecemburuan menghantui kita. Ketika teman kita dekat dengan seorang dosen, kecemburuan timbul di dalam hati kita. Ketika nilai sesama kita mungkin lebih tinggi daripada kita, kecemburuan mulai timbul di dalam hati kita. Tetapi saudara, karena kasih Tuhan dalam hidup Asaf, Tuhan tidak membiarkan dia berlama-lama di dalam kecemburuannya. Tuhan tidak membiarkan dia berlama-lama dengan rasa sakit hati yang sedang menggerogoti hidupnya. Ternyata Asaf, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan menyadarkan dia kembali bahwa tidak baik berlarut-larut dalam segala keadaan yang membuat dia semakin terpuruk hanya karena membandingkan diri dengan orang lain. Ternyata Tuhan menangkap dia kembali, saudara. Dan kalau kita baca di ayat 24, dia berkata begini. Di ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ternyata satu-satunya solusi untuk keluar dari rasa cemburu, satu-satunya solusi untuk keluar dari perasaan yang tidak mengenakan, dia belajar berdekat kepada Tuhan. Sekalipun tadi dia berkata, sia-sia aku mengiring Tuhan, sia-sia aku menjaga hati saya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mencoba merebut dia kembali dari rasa kecewa itu, dari rasa yang tidak enak itu. Dan kemudian dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan memanggil dia kembali, Tuhan merangkul dia kembali. Di ayat 24 dikatakan, dengan nasihatmu engkau menuntun aku
dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Sampai saudara Asaf ini sampai dalam sebuah kesimpulan. Dia berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Amin. Sampai seorang penyair membuatnya dalam satu lagu. Apa lagunya? Hanya kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ternyata ketika Asaf ini belajar dituntun oleh Tuhan, memberi diri dituntun oleh kebaikan Tuhan, ternyata ketika dia membuka hatinya kembali untuk bisa menerima nasihat dari Tuhan, ternyata dia mengambil sebuah kesimpulan. Tuhan, keinginan saya di dunia, keinginan saya selama ini, keinginan saya melihat orang lain lebih baik daripada saya. Sekarang tidak ada yang lebih berharga selain daripada. Ternyata dia menyadari bahwa kasih Tuhan sudah cukup baginya, karunia Tuhan sudah cukup baginya, pemeliharaan Tuhan sudah cukup baginya. Sampai dia berkata, cinta kasihmu sudah cukup bagiku, kebaikanmu Tuhan sudah cukup bagiku, apa lagi? Harta dunia ternyata tidak senilai dibanding dengan harta kekayaan surgawi. Dunia ini fana, apapun yang kita miliki, jabatan, harta, materi, apapun, ketenaran akan hilang pada saatnya. Tetapi memiliki kekekalan, memiliki Bapa, memiliki Tuhan, memiliki Yesus yang berada di surga itu adalah harta yang tidak akan pernah hilang selamanya. Amin, amin. Membawa pengalaman pahitnya, kecemburuannya, perbandingan selama ini, ternyata dia tidak jauh daripada Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan sehingga dia sampai pada sebuah kesimpulan, tidak ada yang kuingini lagi Tuhan di bumi, hanya Engkau. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, pernahkah kita berada dalam situasi seperti Asaf? Pernahkah Bapak Ibu dosen staf di tempat ini membandingkan diri dengan orang luar? Ya, mereka yang pelayanan di luar hidupnya luar biasa, mereka yang pelayanan di luar jabatannya ya luar biasa, hidupnya diberkati secara materi, tidak berkekurangan. Kalau dibanding dengan dosa-dosa di luar, mereka itu bukan lagi naik motor, tapi naik apa? Naik mobil ibu yang mahal. Naik mobil. Ya? Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat mereka itu jauh lebih baik daripada kita. Tetapi hari ini Tuhan mau ajarkan kepada kita, tidak perlu kecemburu dengan berkat yang didapat oleh orang lain. Sudah cukuplah kasih setia Tuhan bagiku dan bagi saudara, amin. Sudah cukuplah cinta kasih Tuhan bagiku dan saudara, amin. Bagaimana dengan mahasiswa? Ada juga kecemburuan di hati kita melihat mahasiswa di luar sana. Loh, Ibu Pendeta, kami kan di sini ya bagaikan berada dalam penjara lah ya. Semoga gak ada kata-kata begitu ya. Dulu kata-kata kami waktu di asrama, lo ngapain aja kita di sini? 1 minggu dikurung terus, tidak boleh pakai HP lah, apalagi tidak boleh pacaran lah. Loh, anak-anak kuliah di luar sana kok bisa ya jalan bareng pasangan, ya? Kok bisa ya mereka menikmati alam ciptaan Tuhan sambil berfoto selfie ria gitu. Kami di sini sedikit berdua aja langsung dipanggil sama Pak Ketua, langsung dipanggil sama Pak For. Ngapain kalian berdua? Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kadang-kadang melihat orang luar, melihat teman-teman yang sebaya dengan kita, mungkin ada rasa iri di hati kita, ada rasa cemburu. Tapi yakinilah kalau Tuhan mau manggil saudara di tempat ini, itu bukan sebuah kebetulan. Tapi rasakan dan nikmati cinta Tuhan sampai engkau mampu mengambil sebuah kesimpulan, cinta kasihmu sudah cukup bagiku. Kasih Tuhan yang kita nikmati hari lepas harinya melalui berkat kesehatan Bapak Ibu Saudara, itu sudah lebih dari cukup. Apa gunanya engkau bisa menikmati alam semesta ini tetapi kesehatan kita digerogoti oleh sakit penyakit? Sungguh sangat menyakitkan. Karena kenapa? Tidak enak orang sakit saudara, berada di rumah sakit, wah ribut, nggak bisa tidur dengan tenang, makanannya dikasih bubur. Maka hari ini, kalaupun engkau sehat, katakan terima kasih Tuhan,
sudah Amin. cukup bagiku cinta kasih. Engkau memberi aku kesehatan. Ya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, perasaan cemburu kita, perasaan membandingkan diri dengan keberhasilan orang lain, membuat kita sulit untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini mari belajar dari Asaf yang oleh karena rasa cemburunya membandingkan diri dengan orang lain, dan dia kembali menemukan harta berharga dalam hidupnya, yaitu memiliki Tuhan seumur hidupnya, memiliki Tuhan yang punya kekekalan itu. Dan dia berkata, Tuhan, saat ini tidak ada yang kuingini lagi di bumi ini, hanya Tuhan saja yang ada di surga. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan seorang. Ya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, sampai Asaf berpikir begini, tetapi aku suka dekat kepada Allah. Di saat dia merasakan cinta kasih Tuhan, di saat dia sudah nyaman dalam pelukan Tuhan, di saat dia sudah nyaman dalam perlindungan Tuhan, dia mengambil sebuah komitmen, tetapi aku suka dekat kepada Allah. Yang tadinya dia mulai menjauh kepada Allah, sekarang dia kembali, dia berkata, aku suka dekat kepada Allah. Jangan lama-lama kita tersesat dalam berpikir, saudara, tapi dekatlah kepada Allah sampai pikiran kita kembali dicerahkan. Amin. Amin. Kemudian dia berkata, aku menaruh tempat perlindunganku hanya pada Tuhan saja. Dan satu kesimpulan pekerjaan luar biasa, setelah dia menikmati cinta Tuhan, setelah dia merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dia berkata begini, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita ada di tempat ini semua, saudara, saya percaya dipanggil untuk menjadi alat di tangan Tuhan, dipanggil untuk menceritakan segala pekerjaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan. Di saat Tuhan mau memberi kita kesempatan, ceritakanlah kebaikan Tuhan. Jadilah saluran berkat bagi orang lain untuk menceritakan sebuah pekerjaan Tuhan yang ajaib, yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu memberikan kita hidup yang kekal, dan yang mampu memberikan kita pengharapan yang kekal, bahwa ketika hidup kita usai di dunia ini, ada satu yang tidak pernah usai, hidup yang Tuhan karuniakan, hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kiranya cinta kasih Tuhan yang selama ini Bapak Ibu juga saudara rasakan, mari kita mereview kembali di tahun 2024, masih 2,5 bulan berjalan. Ada berapa kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan? Ada berapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah kita rasakan? Apakah sudah cukup menggugah hati Bapak Ibu Saudara? Atau masih saja kita mengeluh dengan kebaikan Tuhan? Atau masih saja mengeluh dengan keadaan kita? Atau masih saja mengeluh dengan rasa makanan asrama yang kita nikmati setiap hari? Kalau ada makanan, bersyukurlah dan tidak perlu bersungut-sungut. Itu juga adalah bukti kebaikan Tuhan. Kiranya cinta kasih Tuhan menuntun kita untuk terus mendekat kepada Tuhan. Cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan terus menuntun kita untuk tidak menjauh daripada Tuhan, tapi terus rindu selalu untuk bertemu dengan Tuhan. Ibarat orang yang sedang jatuh cinta, saudara, ya, tidak lihat sehari aja, rasanya bagaimana? Rasanya setahun, ya. Oh. Kalau orang yang sedang jatuh cinta, orang yang sedang pacaran, tidak ketemu satu hari, rasanya setahun, stres, ya. Padahal belum setahun, masih satu hari. Kalau 1 tahun nggak ketemu, gimana lagi? Balik. Cari yang baru, Bapak Ibu Saudara. Tapi justru pada saat ini Asaf mengingatkan kita, sebenarnya tidak perlu cari yang baru, cukuplah kasih setia Tuhan, ya. Dan katakan, tidak ada yang terbaik, tidak ada lagi yang kuingini selain daripada Tuhan. Pertanyaannya, mampukah setiap kita yang ada saat ini berkata, tidak ada lagi yang kuingini, tidak ada lagi yang kucintai selain daripada Tuhan? Mampukah? Kita berjuang bersama-sama. Tetapi pada umumnya manusia berkata, ya, hari ini aku cinta, tetapi nyatanya besok sudah mendua. Hari ini sering kalian manusia berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, tetapi sedikit ada persoalan hidup sudah mempertanyakan, di mana Tuhan? Sedikit ada persoalan hidup, sedikit ada masalah dalam perkuliahan, ditanya, di mana Engkau Tuhan? Tapi
Tetapi di saat baik-baik kita berkata, Tuhan, sudah cukuplah cintamu bagiku. Hari ini kita hendaknya menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Ya. Biarlah karakter manusia yang suka berubah-ubah. Hari ini cinta, besok sudah mendua. Hari ini bilangnya cinta, tetapi besok sudah foto dengan orang lain. Biarlah itu tidak ditemukan di tempat ini. Amin. Amin. Biarlah engkau tetap cinta kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, saya punya kesaksian. Ya, ketika ada seorang, ya, Asik. seorang laki-laki sedang berjuang meluluhkan hati seorang perempuan. Asik. Dan mungkin ini menjadi motivasi bagi kita. Di saat itu ada seorang laki-laki, dia sedang berjuang untuk menaklukkan seorang hati perempuan. Dan dengan berbagai macam rayuan dia berkata seperti ini, aku mencintaimu apa adanya. Aku suka mencintaimu. Tapi si perempuan berkata, oh saya tidak mau. Dengan berbagai macam cara dia terus menelpon, dia terus SMS, chat, dan pada akhirnya dia berkata begini, apakah saya bisa meluluhkan hatimu? Apalagi yang kurang dari saya? Kemudian si cewek berkata, bukan karena ada kekurangan, tapi mungkin bukan jodoh. Silakan cari yang lain. Pada saat itu apa dia bilang? Dia bilang, aku tidak mau mencari yang lain. Dan bahkan kalau engkau suruh aku berdoa, aku tidak akan mendoakan orang lain, hanya kamu saja. Luar biasa nggak kata-katanya? Luar biasa. Kemudian dia berkata, apapun yang terjadi aku akan menunggu. Dia berkata, aku akan setia kepadamu. Tetapi di saat Orang-orang muda. beberapa kali chatnya sudah mulai tidak dibalas. Ada apa? Di saat telepon sudah mulai tidak digubris, sebenarnya mau ditanyakan kembali. Katanya aku tidak mau lagi mendoakan yang lain. Tapi di saat telepon tidak diangkat, rupanya dia juga sedang berusaha mencari yang lain. Sebulan tidak dilayani telepon, ujung-ujungnya sekali berkabar langsung dapat undangan. Pertanyaannya, di mana kata-kata yang berkata aku tidak akan mendoakan yang lain? Aku tunggu jawabannya. Saudara, inilah gambaran manusia. Mudah untuk berkata-kata, mudah untuk berkata aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan, mudah berkata aku setia kepadamu Tuhan. Tetapi apakah kita mampu mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan? Mampu. Mampu. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin, amin, Kiranya amin. kasih dan cinta Tuhan sudah cukup bagi kita. Yes. Sampai suatu saat kita ditemukan Tuhan, setia melayani Dia, Amin. tidak pernah mendua untuk mengikut Tuhan. Amin. Amin. Dan gunakanlah setiap kesempatan yang Tuhan beri. Biarlah cinta kasih Tuhan mendorong kita untuk terus menceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Amin. Amin. Tetap katakan, hanya Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tidak ada lagi yang ini yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia di dalam cinta kasih Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sudah cukup kasih dan cinta-Mu bagi kami. Sekalipun keinginan kami manusia, sekalipun keinginan daging kami mendorong kami untuk terus berjuang mencari harta dunia, untuk mencari kebenaran, untuk mencari kenyamanan secara manusiawi. Tapi kasih cinta Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari menyadarkan kami apa yang lebih berharga dibanding kasih setiamu Tuhan. Tidak ada yang bisa membandingkan cintamu bagi kami. Tidak ada yang bisa membandingkan harta yang kami dapat dari Engkau Tuhan. Untuk itu, biarlah cinta kasih Tuhan selalu menggugah hati setiap kami. Biarlah cinta dan kebaikan Tuhan selalu mendorong kami untuk terus dekat kepada Tuhan, sampai kami benar-benar nyata menjadi alat untuk menceritakan seluruh kebaikan-Mu Tuhan. Seluruh staf dosa yang ada di tempat ini, seluruh anak-anak mahasiswa, anak-anak SMTK yang ada di tempat ini, kiranya juga cukup kasih setiamu bagi mereka Bapa. Dan kiranya itu mendorong mereka untuk terus juga Tuhan bersekutu dengan Tuhan dan
juga cintamu Bapa. Dan kiranya itu terus mendorong kami untuk menjadi Allah di tahun Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.